Halo, selamat malam pemirsa. Kembali lagi kita berjumpa di program Hukum di Mata Cak Bowo. Program yang mengulas isu-isu terhangat dilihat dari sisi hukum. Saya Aisyah Putri. Dan saat ini di studio sudah hadir para tamu undangan yang terhormat. Selamat malam Bapak-bapak dan Ibu-ibu. Selamat malam. Dan tentunya sudah hadir juga bersama saya di sini Bapak Dr. Haji Sunarno Edi Wibowo SHM Hum, atau lebih akrab dikenal dengan sebutan Cak Bowo. Ya. Apa kabar Cak Bowo? Alhamdulillah baik-baik. Sehat ya Pak Bowo Ya, ya? ini sehat. Ya, soalnya habis kemerdekaan ya. Oke. Tapi tak minum dulu ya. Silahkan. Ya. Ya. Ini biar panas, tapi harus dingin ya nanti. Artinya Ya. harus Jangan dingin sampai ya. tersinggung ya. Baik. Ya, toh. Iya. Ya, semua harus tersinggung. Melihat ini jangan sampai tersinggung. Baik. Kalau tersinggung Dan- saya mohon maaf, tak minum dulu. Iya, silakan. Bentar, ya. Dan pemirsa, di tanggal 18 Agustus ini tentunya kita masih hangat-hangatnya setelah merayakan kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-72. Semarak Cak Bowo pakai baju warna putih, saya pakai baju warna merah, jadi serasi nih kita ya. serasi. Malam hari ini masih nuansa kemerdekaan. Ya, kalau saya putih ya, Ya. memang murni bersih ya. Saya berarti semangat. Semangat juang ya, toh. Ya, semangat juang anak muda ya Pak Cak Amin, Bowo amin, ya. ya. Nah, malam hari ini adalah malam di mana kita akan membahas topik seperti apakah kemerdekaan di umur 72 bangsa Indonesia. Umur yang sudah tidak lagi muda, benarkah bangsa ini sudah benar-benar merdeka? Bagaimana tanggapan Cak Bowo? Belum merdeka. Belum ini. merdeka? Kalau merdeka itu Iya. ada dua. Jiwanya harus merdeka. Badannya merdeka. Jiwanya nggak merdeka, badannya tak merdeka. Yang dimaksud bangunlah jiwanya, bangunlah badannya ya toh. Nah, ini menyangkut kesejahteraan. Gitu. Tapi Indonesia badannya kecil-kecil, apalagi ya, masa bisa? Kalau kekurangan bisa bangun badannya ya sakit semua. Jadi jiwa yang tidak merdeka menurut Cak Bowo itu Ya. dilihat dari sisi yang mana? Dari ketika dia itu menggagas atau mengkritik atau mengaspirasi tentang berhubungan dengan pemerintah dan negara. Hati-hati. Nah, karena banyak sekali sekarang ini berhubungan dengan handphone. Ketika mengkritik berhubungan dengan sasaran Di mana presiden, lah, masyarakat menteri, sekarang gubernur, ya, iya, aktif untuk melihat bagaimana gerak-gerik pemerintah bisa kan, langsung ke YouTube bisa, ke WA bisa, Langsung memberi komentar, jangan sampai komentar sehingga ada ketersinggungan. Dalam arti komentar itu ada penyemaran, ada fitnah, membuat tidak senang, sehingga berhubungan dengan adanya pasal 27 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 dibuktikan di Bali 17 tahun 2016. Ini berbahaya sekali. Dikarenakan apa? Dikarenakan masyarakat sekarang hati-hati gunakan tentang BA, gunakan dengan Facebook, gunakan Media dengan sosial YouTube, gitu ya. sosial, medsosnya. Ketika salah sasaran, ancamannya pasal 27, Oke. ada unsur berpotensi hukum, sudah kena pasal 45, 4 tahun. Oke. Nah, Padahal ini negara kita adalah menganut negara demokrasi. Demokrasi. Tapi di sini menurut Cak Bowo aspirasi-aspirasi yang masyarakat berikan kepada pemerintah masih dibatasi begitu ya. contohnya demikian, ada persoalan ketika meminta ini dukungan, tanda tangan, oh, bisa saja nanti ya polisi, oh ini kenapa nggak beritahu izin, padahal itu hanya dukungan, tanda tangan pada masyarakat, tetapi nggak punya izin, oh langsung digusak. Nah, ini merdeka nggak? Contoh seperti itu. Oke. Jadi, Orang ya terus gimana Pak? masyarakat Mbak, harus lebih Nisa. aktif lagi gitu ya. Iya, lebih aktif untuk lagi. dapat mengaspirasikan saran, kritikan, tapi masih di ranah hukum yang sesuai. Sesuai setuju. Tapi kenapa? Kemerdekaan ini ada alsbab bangsa. Oleh karena itu ya toh setiap penjajahan di atas dunia harus dihapuskan. Jangan-jangan yang jajah ini pemerintah. Loh, kenapa menjajah? Nah, dari jajahan ini ada jajahan secara psikis dan fisik. Nah, harus kasih psikis. Seharusnya masyarakat, rakyat sendiri ya itu untuk merdeka ini kan boleh toh. Nah, kalau seperti saya ini ya, seorang doktor ya, mau profesor nih, Ya. kritikan dengan adanya tulisan, kritikan dengan adanya artikel, ya toh. Kalau seorang dosen akademisi di samping seorang lawyer, nah itulah
tapi harus menyangkut adanya informasi yang benar. Nggak akan mungkin. Bisa nggak katakanlah ketika saya membuat satu tulisan dikira kritik? Nggak bisa dong. Kenapa? Ada bertanggung jawab atas tulisannya. Nah, ada hal medsos itu kata-kata sedikit aja, unsur sudah ada penghinaan, penyemaran, ya toh, terus tidak perbuatan yang menyenangkan, atau sekali-sekali ada yang asusila dan dalam hal hubungan dengan medsos ini berbahaya. Nah, jadi untuk pemirsa di rumah, untuk ingin menyampaikan kritik, pendapat, saran di media-media sosial harus dilihat dulu. Hati-hati memposting sesuatu, jangan-jangan itu berita hoaks atau sudah benarkah berita itu, begitu ya Cak Bowo ya? Karena ingat, asas fiksi. Setiap orang ya, ketika undang-undang ini sudah diundangkan, sudah masuk ke lembaran negara, berarti jangankan saya, jangan Neng Isa ya, orang nggak tahu hukum ketika dia menulis catatan di HP sudah kena. Jadi pasal apa yang bisa menjerat masyarakat kita ketika menuliskan hal-hal yang menurut pemerintah bisa saja itu sudah masuk ranah hukum? 27, pasal 27, 29, Junto 45, Undang-Undang 11 tahun 2008 itu sudah kena. Dan semoga saja ini ya banyak masyarakat Surabaya yang menonton acara kita malam hari ini, jadi mereka teredukasi dan lebih hati-hati lagi dalam memberikan pendapat. Sebetulnya yang memberikan edukasi ya, memberikan sosialisasi ini sebetulnya harusnya pemerintah dong. Tapi alhamdulillah, karena hidup saya ini pada masyarakat Surabaya dan sekitar Jawa Timur ada berguna dan bermanfaat. Inilah namanya amal jariah, itu bukan hanyalah pasti uang, tetapi amal-amal ini merupakan bagian dari amal jariah nanti. Untuk apa? Untuk celengan nih, tabungan dong. Di masa depan kita yang sesungguhnya ya. Iya dong. Nah, kalau menurut Cak Bowo sendiri, bagaimana upaya pemerintah agar menampung saran-saran yang masuk dari masyarakat yang sekarang bisa langsung dibaca sendiri, terpampang jelas di media-media online? Kalau saya enggak berani mengatakan demikian, dikarenakan setiap orang bisa melaporkan. Setiap orang ini bisa melaporkan ketika ada berhubungan dengan asusila, ya, dengan adanya fitnah, dengan setiap orang bisa. Contohnya, HP ini akan disebarluaskan, ditransmisikan kemana-mana, akhirnya bisa kena. Padahal seharusnya itu dia nggak tahu. Tetapi sekarang itu bisa aja di forward das bisa. Nah, ini berbahaya sekali. Lebih baik dipasang ke banner atau spanduk apapun itu, bisa tulisan itu. Lebih nyaman bagi saya, dikarenakan dengan adanya tulisan dan kritikan itu sudah tidak mau masuk ke ranah seperti ini. Karena di dalam putusan MK ada perbuatan yang menyenangkan meskipun dalam bentuk tulisan ini bisa-bisa tidak bisa untuk masuk perbuatan melanggar hukum unsur pidananya. Lebih baik demikian kalau saya. Tapi pemerintah ini kelihatannya padahal pemerintah sudah memberikan tim cyber untuk dapat mengawasi seperti ini. Saya tahu dalam cybercrime-nya ini, makanya ada khususnya menyangkut tim ini dari kepolisian ya. Kalau di Metro, di Polda ini setiap bagiannya, tiap-tiap ini sudah mengedit, jadi melihat, ya, mengakses siapa yang beranu. Ini bisa, makanya janganlah ya gampang-gampang main tentang media sosial. Medsosnya hati-hati, karena kan di situ ada tugas seorang Polri, tugas khusus cybercrime, hati-hati kena. Maka saya nggak pernah gunakan WA, nggak gunakan medsos, nggak berani gunakan. Lebih baik ngomong apa adanya langsung, sehingga diterima atau tersinggung atau tidak, panas kupingnya atau tidak, panas otaknya tidak. Yang penting adalah saya punya amal ibadah untuk pencerahan hukum pada masyarakat. Seharusnya untuk menyangkut sosialisasi, bukan saya dong. Tapi kenapa? Nah, lihat Hukum di Mata Bowo, Surabaya TV. Setiap hari Jumat jam 8 malam. Dan sekarang kalau misalnya kita tadi sudah menyoroti tim cyber dari pemerintah untuk masalah-masalah kritikan-kritikan yang
bahasanya mungkin belakangan ini agak kurang tertata. Sekarang kita akan menyoroti lagi cyber pangan, cyber pungli. Menurut Cak Bowo, apakah ini sudah cukup atau pemerintah harus mengupayakan sesuatu yang lebih maksimal lagi? Ya, memang ada cyber pungli ya. Iya. Ini dari khususnya dari polisi sendiri sudah ada di dalam cyber pungli ya. Tiap-tiap kepolisian ada ya, daerah kepolisian. Nah, cyber pungli itu gunanya ketika orang-orang memungli ya. Memungli tentunya dari BPN Surabaya nih. Kena dari Polrestabes nih. Kena dikarenakan memungli ketika berhubungan dengan Tarif-tarif yang tarif ya di meja seharusnya. TP itu sekarang sudah tidak ada lagi. Hati-hati, dikarenakan itu merupakan bagian dari Undang-Undang 31 tahun 1999 diperbarui 20/2001 ada pasal berhubungan pasal 12. Pasal 12 yang Pasal mengatur 5. tentang pungli itu. Pungli 5, 12 ya toh, itu berhubungan dengan pungli. Ketika pungli sudah menyangkut hubungannya dengan korupsi. Optimiskah? Suap menyuap Ya? korupsi. Optimiskah Cak Bowo sekarang karena pemerintah sedang menggaungkan ini ya? Bagaimana banyak oknum-oknum yang akhirnya ditangkap dari guru, dari berbagai pihak yang mencoba masih menjalankan sistem lama kita. Kita bisa mengatakannya sistem lama kan ya, Iya. Cak Bowo ya? Iya, Karena iya, benar. masyarakat sendiri sepertinya sudah terbiasa dengan sifat yang seperti ini. Iya, susah sekali ya. Memang menekan bisa, tapi ini menjadi kultur, sudah menjadi budaya, jadi warisan. Ini ada warisan, mengadopsi. Warisan nggak akan lupa. Memang ini adalah merupakan budaya, warisan dalang-dalang ya, Orde Baru, ke Reformasi. Jadi hanya mengadopsi saja, tetapi menghilangkan tentang pungli ini susah sekali. Kalau memang tidak ada hubungannya dengan semua, baik pejabat, baik para pegawai negeri atau penyelenggara, ya toh, itu kembali keikhlasan. Dia ikhlas bekerja. Nah, dengan keikhlasan itu merupakan bagian dari sisi inilah yang namanya memperjuangkan kemerdekaan. Nah, kemerdekaan ini seperti ini sebetulnya. Merdeka bukan karena merdeka. Bukan. Dilihat dari sisi kemerdekaan bukan itu. Sehingga ketika untuk apa ya? Untuk mensupport kemerdekaan, untuk mengisi kemerdekaan itu hanya satu, keikhlasan dalam bekerja demi nusa dan bangsa. Tapi kadang bujukan-bujukan dari ekstranya ini yang harus kita minimalisir lagi. Aturannya kah yang harus kita perketat atau orang-orang yang menjalankan peraturannya ini yang harus kita pantau lagi? Nah, jangan dijawab dulu, kita akan kembali usai jeda pesan berikut ini. Tetaplah bersama kami di program Hukum di Mata Bowo.